Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat cuplikan video yang satu ini, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan dukung Apologet Kristen dengan like dan share video ini supaya semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan. Berikut videonya, dan jangan lupa like serta komen di kolom komentar. Yesus itu Allah dan manusia. Balik lagi yang ke pertama tadi. Iya, yang saya. Jadi kalau kamu nanya Yesus, kalau kamu mau duanya Allah dan manusia. Disiplin yang jadi perdebatan itu, Mbak. Nah, kamu yang memperdebatkan. Kamu Isa itu kalimatullah atau ruhullah? Isa saya nggak tahu, Mbak. Nah, ini firman Allah atau buku? Berarti ketika ditulis dalam buku, firmannya Allah hilang. Jadi buku toh? Ya itu dibaca. Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah yang jadi buku. Oi, gunungnya terbelah, gunungnya yang nggak kelihatan. Apa hubungannya? Ya, Anda dari mana bisa bukti? Oi. Yang juga ya? Enggak, saya tanya, seluruh dunia lihat bulan atau tidak? Abang mau ikut sains dengan saya? Saya tanya, seluruh mau pakai sains? Mau pakai sains? Abang mau ikut sains dengan saya ya? Saya paham segalanya, bukan hanya satu sains. Oke, kalau saja. kamu paham Saya segalanya, saya paham segalanya. Kalau kamu paham segalanya, oke. Akibat dari gravitasi bulan itu adalah teman-teman ya. Surah. Oke, Abang baca surah Al-Qamar, di situ baca terjemah ya. Di sini mungkin saya kalau mau jelasin juga di situ tidak boleh nampak jelas ya. Surah Al-Qamar ayat pertama. Al-Qamar. Al-Qamar itu ayat surah berapa ya? Oh, ayat surah 54. Ayat pertama ya? Baca Bang. Baca dulu. Baca Bang Hafizul. Hari kiamat makin dekat dan bulan pun terbelah. Oke, baca terus. Baca terus. Hari kiamat pun mendekat. Apakah bulan sudah terbelah? Kiamat belum datang. Emang udah mau kiamat? Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir. Oh gitu ya. Yang terus menerus. Oh gitu ya. Iya, berarti itu termasuk baca nih. Ya itu. Ini kan kalian bilang apa itu? Kalian bilang apa? Ini termasuk sihir. Berarti kalian ketawa. Ketawa kenapa? Karena tidak percaya. Tidak. Saya tanya, itu. kita lihat, coba kita buka dulu di ayat pertama, saudara. Saya Coba, boleh brother, nogil. Sama brother. Coba brother, kamu buka dulu surat Al-Qamar ayat pertama. Coba, kamu buka surat Al-Qamar. Saya boleh bawa dalil beribu-ribu, tapi kalian tidak percaya. Saya minta dulu kamu buka surat Al-Qamar ayat pertama. Coba buka dulu. Ya. Nah, buka surat Al-Qamar ayat pertama, coba. Baca. Iqra. Ya. Jam. Nokil. Bang, dapat pahala, Bang. Dapat pahala. Ya, satu ayat kau baca itu kamu dapat beribu-ribu pahala. Jangan hanya saya yang baca, saya dapat pahala. Kamu baca juga. Oke. Hari kiamat makin dekat dan bulan pun terbelah. Nah, kapan kiamat ini kapan, Pak? Belum. Berarti belum kejadian, Bang. Kiamat ini kapan? Saya tanya baik-baik Hafizul ini. Hari Jumat, Bang. Tunggu. Teman-teman di follow ya teman-teman ya, di follow ya, Kak Agatha di follow ya, biar bisa live ya teman-teman ya. Di follow teman-teman ya. Di follow teman-teman. Brother. Tunggu. Dengar. Saya tunjuk. Brother. Udah jadi mujizat, Bang. Senang betul. Brother. Saya bawa dalil ya. Bawa dalil ya. Nokil. Ya. Silakan. Artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah
2 hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Bulan terbelah, gunung nggak kelihatan. Maksudnya gimana? Aduh, korek kupingmu dulu. Korek kupingmu. Lah orang nengoknya di mana? Dari atas ke bawah. Korek kupingmu itu. Lo baca. Ini apa? Oke, cari dalil yang kalau mau tahu jelas, cari di sini ya. Yang mana? Nah, cari. Oi. Gunungnya terbelah, gunungnya yang nggak kelihatan. Apa Ya hubungannya? Anda dari mana bisa bukti? Oi. Lah kan gunung ada Di situ di tidak bawah. ada selfie-selfiean. Dengar dulu, baca dulu. Baca sendiri, baca sendiri. Baca sendiri ya. Baca sendiri. Ini. Baca sendiri. Baca sendiri. Ini apa artinya? Kalau Anda tidak boleh baca, saya nyekolahin ya. Sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Siapa itu? Rasulullah Ahli itu SAW. siapa? Ahli, coba buka kamera Ahli dulu. Makkah, Kameranya dibuka. orang-orang yang tinggal di Makkah, asli Iya, buka orang kameranya. Makkah. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini antara tafsir dengan ayat. Saya buka kamera ya. Jomplang ya. Oke, ya. Ya. Ahli. Ahli itu siapa ya? Ahli itu adalah orang-orang yang tinggal di Makkah, asal orang Makkah. Namanya ahli. Ahli itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani atau bukan bahasa Ibrani, Bang. Ya, yang Atau menyaksikan bukan bahasa Indonesia. yang menyaksikan saat bulan terbelah itu siapa? Siapa yang menyaksikan? Orang-orangnya siapa? Lagi satu abang nanya, abang ini orangnya baik kali ya. Ini apa, Bang? Saya dari tadi. Ini di sini bilang anna halal Makkah sa'alu, kata orang Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yurahum ayatan fa'arahum insyaqal qamar fa'arahumul qamar syaqatain hatta ra'auj Bahasa Arab, Bang. Ini orang Indonesia. Makanya kalian mau tahu bukti Mana ini ayatnya bahasa dikatakan Arab, mau tahu menjelang bahasa kiamat. Indonesia. Ya kan gitu Kalau kan ditunjuk Bang siapa Bang RK? Ya kan? kalau ditunjuk bahasa Indonesia, Tuh. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Waktu kiamat makin dekat baru bulan terbelah. Emang udah dekat kiamat sekarang? Sekarang saya tanya. Apa 7 udah makin dekat kiamat? Anda kena paham surat tadi kayak Anda baca Omakor Allah Hairul Makirin gitu. Iya kan? Begitu. Lari-lari Tapi Bang Anda RK. paham, Anda hanya lihat artinya tapi tidak tahu apa maksud arti kata itu. Dengar di sini sudah jelasin. Karena Anda tidak paham, saya bawa ini, ya. Ini Apa? bukan mujizat. Oke. Jangan tarik napas. Siapa saya tarik nafas, Bang? Saya memang orangnya bernafas. Mestilah saya tarik nafas, tak mungkin saya sumbat. Betul? Oke, jadi gini ya. Ketika bulan itu dilihat oleh seluruh bangsa atau tidak? Seluruh dunia. Gimana? Seluruh dunia melihat bulan atau tidak? Apa mau ikut sains juga ya? Enggak, saya tanya, seluruh dunia Oke. lihat bulan atau tidak? Apa mau ikut sains dengan Saya saya? tanya, mau pakai sains? Mau pakai sains? Abang mau ikut sains dengan saya ya? Oke, kita sains ya, oke? Mau sains? Sains gini, oke sains. Ya, oke, kita sains boleh ya. sampai besok pagi pun. Dengar dulu. Oke, Dengar dulu. Hmm. Abang dalam sains baca study buku apa? Alkitab Oke, apa buku kita apa? sains. Misal. Akibat dari gravitasi bulan itu apa? Abang belajar buku yang mana? Ya, ini kita belajar. Menurut sains, Bukan. akibat Abang dari mau- gravitasi bulan itu Abang tak apa? boleh belajar dari saya. Abang tak boleh belajar Ya, dari saya ingin Saya belajar bukan dari guru kamu. ya. Kamu paham sains ya. Jadi saya tanya, akibat dari gravitasi bulan itu apa? Saya bukan guru. Saya on the way study ya. On the way study. Oke, sekarang kamu paham sains? Abang dengar dulu yang ini, yang saya bilang. Iya, kamu paham sains atau tidak? Saya paham segalanya, bukan hanya satu Oke, kalau sains saja. kamu paham Saya segalanya, Saya paham kalau segalanya. kamu paham segalanya, akibat dari gravitasi bulan itu adalah pasang surut air laut. Air.
Dengar Air dulu. laut terjadi pasang surut ya. Dengar Oke. dulu. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat dengar Gunung dulu, Hiro. Bang. Iya, Dengar. sabar. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat Gua Hira seperti yang kau bacakan tadi, ya. Terjadi tsunami di mana? Di belahan dunia mana pada abad ke-6? Karena gravitasi bulan itu bisa terjadi tsunami kalau bulan terbelah, dunia bisa kiamat. Banjir, Bang. Misal, bila masa kalian mau pergi ke hari mahsyar, Yesus akan nanya segala itu ya. Di mana pernah jadi tsunami, di mana siapa saudara Harun, siapa yang ibu Harun, siapa yang saudara Aduh. Yesus itu. Tak, yang Sepertinya udah kepentingan mulai kacau kepercayaan nih. diri. Turunlah. Error kayaknya dia banget. Seriusan. itu dikatakan ketika ya kiamat mendekat kan? Iya. Belum kejadian. Yesus itu Allah dan manusia. Balik lagi yang ke pertama tadi. Iya, Statement saya. Jadi kalau kamu nanya yang jadi Yesus, perdebatan itu kalau ya itu kamu mau Situ yang duanya, dimaksud. Allah dan manusia. Di situ yang jadi perdebatan itu, Mbak. Nah, kamu yang memperdebatkan kamu. Isa itu kalimatullah atau ruhullah? Isa saya nggak tahu, Mbak. Nah. Ini firman Allah atau buku? Muhammad Berarti yang ketika menulis. ditulis dalam buku, firmannya Allah hilang. Jadi buku toh. Ya itu dibaca. Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah yang jadi buku. Berarti udah pikun. bukan pikun. Saya bertanya, kamu udah jawab. Terus kamu nanya. Kamu mengatakan itu enggak tadi? Kamu mengatakan Yang banyak bertanya di Islam. Kata kamu gitu. mengatakan Kamu itu enggak? banyak Aku aja dulu. Statement bertanya. kamu ya akui dulu. Ya apa tidak? Loh, Banyak bertanya itu bodoh. yang banyak bertanya di room saya Islam. Matikan Aku dulu. mau kenalan aja sama Haji. Oh, kalau mau kenalan di roomnya Rifa aja, Bang. Kalau nggak diblokir permanen, kenalan aja. Mereka itu janda-janda kesepian. Maria berarti Tuhan ya? Berarti dia melahirkan Tuhan kan? Ibrahim melahirkan Ibrahim ini kan nama. Apakah yang dilahirkan ibumu itu kemanusiaanmu atau namamu yang dilahirkan? Di buku. Maka buku nggak Firman bisa menjadi ngomong. firman. Menjadi firman. Firman itu telah menjadi Oke. manusia. Kalau di dalam Islam, firman itu telah menjadi buku mati. Iya. Iya nggak? Oh, mana ada? Loh, sekarang saya tanya, ini firman Allah bukan? Iya. Bisa ngomong nggak ini? Logikanya Nggak bisa Logika aja. ngomong, makanya firman Allah jadi buku. Nggak bisa ngomong, mati. ini buku dibaca. Sama aja sama Iya, kita. dia bisa ngomong nggak? Sekarang saya Allah. tanya, namamu siapa? Nggak ngomong, kenapa? Mati. Coba kalau firman itu jadi manusia. Ketika Yohanes bertanya kepada Yesus, ya dia jawab. Kenapa? Karena hidup. Makanya jadi firman jangan mati. Jadi firman harus hidup. Firman itu menjadi manusia, bukan firman itu menjadi buku. Ya kalau buku ya nggak tahu kita apa yang ada di dalamnya. Kalau Oh, terus- tidak dia mengatakannya sendiri. Emangnya nggak ada firman Yesus yang tertulis? Firman yang ditulis itu disebutnya grafe. Itulah kesaksian para rasul tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Rasulnya Yesus siapa? Banyak, ada 70 murid, ada 12 murid, ada murid satu khusus, Rasul Paulus. Yesus dijadikan Tuhan dari kapan? Yesus Tuhan dalam kekekalan. Dari bayi kah? Dari kecil? kah? Dalam Dari orang? kekekalan, tahu nggak? Dalam kekekalan. Tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Yesus mengaku apa di Ada. dalam Wahyu 1 ayat 17. Adanya Yesus. Dengar. Tanya Yesus. Yesus kenapa? ini mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi dia Tuhan sejak kapan? Sejak kekal. Kekal itu apa? Tidak terbatas, tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah kekal. Oke. Betul. Yang jadi pertanyaan itu, Yesus itu dijadikan Tuhan karena dia lahir. Bukan? Sebelum lahir nggak ada Yesus kan? Oke, kalau saya bacakan ya, malaikat ini yang bicara ya. Nih, Lukas ya, bahkan ya. Malaikat ini berkata apa? Hari ini di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud.
Ini malaikat yang ngomong, bukan manusia. Malaikat aja bilang, telah lahir. Tuhan kita telah lahir di kota Daud. Kemanusiaannya Tuhan kita itu lahir. Kemanusiaannya, keilahiannya, ketuhanannya ada dalam kekekalan. Makanya saya bilang dia bako. Itu yang menulis firman siapa? Yang nulis firman, yang nulis perkataan firman. Iya. Yang nulis apa yang dikatakan sang firman Yesus itu. Ini Lukas, Rasul Lukas. Lukas dari kapan ada? Sebelum Yesus atau sudah Yesus? Bareng sama Yesus, kan ini muridnya Yesus, 70 murid, salah satu dari 70 murid. Ini diutus langsung. Lukas 10 ayat 1 dikatakan, maka Yesus mengutus dua orang. Nih, ini rasul. Nih, Lukas 10 dikatakannya. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka dua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini. Iya. Ini Mbak, pertanyaan saya, Maria sama Yesus Tuhan mana? Dalam keilahiannya dia kekal. Tadi udah saya bilang. Dia itu dalam keilahiannya kekal, dalam kemanusiaannya dia lebih muda, kan tadi udah dibilang. Yesus itu Allah dan manusia. Balik lagi yang ke pertama tadi. Iya, yang saya. Jadi kalau kamu nanya Yesus, perdebatan itu, kalau kamu mau nanya Yesus, maka kamu harus memahami dia adalah Allah, dialah juga manusia. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kamu nanya, Yesus itu lebih muda mana kak, lebih tua mana kak? Ya dalam keilahiannya dia kekal. Sebelum dunia ada, dia telah ada. Karena dia adalah sang holik atau sang pencipta. Iya, kalau Allahnya yang jadi permasalahan itu Yesusnya. Ya Yesus itu Allah dan manusia, ini kan nggak bisa dipisah. Penjelasan saya gini dongo, ini ya goblok, ya. Saya ini manusia, saya juga perempuan. Jadi Agatha yang mana? Manusia atau perempuan? Kan nggak bisa dipisah. Sama dengan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Jadi Yesus ini yang mana? Nggak bisa kita pilih-pilih. Karena dia keduanya, Allah dan manusia. Disitulah yang jadi perdebatan itu, Mbak. Nah, kamu yang memperdebatkan. Kalau kami tidak memperdebatkan itu. Karena kamu tidak belajar. Itu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Isa itu kalimatullah atau ruhullah? Isa saya nggak tahu, Mbak. Loh. Udah masuk ke saya cuma mau tanya masalah Yesus. Saya cuma tanya masalah. Sekarang saya tanya. Ini firman Allah atau buku? Itu buku. Buku. Ini berarti bukan firman Allah. Kalau sekarang bukan. Soal firmannya dari kalau di sini ditulis sholatlah kamu kerjakan. Tar dulu. Firman itu yang disampaikan Allah sama Muhammad, itu firman Muhammad. Berarti ketika ditulis dalam buku firmannya Allah hilang. Jadi buku toh. Ya itu dibaca. Sekarang kalau saya tanya, nggak dibaca, ketika hilang. firmannya Allah dituliskan, apakah firmannya Allah hilang jadi tinggal buku toh? Tidak. Ya udah sama. Firman. Ya udah itu jawabannya. Jadi Yesus itu tetap firman, dia tetap manusia sama seperti ini. Ini tetap perkataan Allah, ini juga tetap buku. Paham nggak di sini? Oh, kalau nggak paham ya udahlah, selesai lah kamu. Nggak apa-apa, kita nggak ada ini soalnya, nggak ada makhluk buat debat, jadi dia jangan diturunkan, kita pertaruhkan. Iya. Oke, sekarang saya tanya, ketika perkataan Allah ditulis, bang, ketika perkataan Allah ditulis, kira-kira ini jadi buku perkataan Allah hilang nggak? Nggak. Ya udah, ketika firman yang hakikatnya Allah jadi manusia, firmannya itu keilahiannya Yesus itu hilang nggak? Enggak, sama. Makanya ketika kamu disuruh sholat, kok sholat nggak? Sholat, karena itu perkataan Allah dalam buku. Maka kitabmu ini ada firman, ada perkataan Allah. Iya, berarti ya. Rupanya buku, tapi ya rupanya bentuknya ini buku. Tetapi sebenarnya di dalamnya ini juga ada perkataan Allah. Perkataan Allah sudah pasti Allah. Makanya para ulama sudah sepakat ya dalam ijma ulama mengatakan Quran ini bukan ciptaan. Kalau ada yang mengatakan Quran ini ciptaan, dia Mu'tazilah. Artinya dia adalah orang-orang
kufur, yang hilang imannya. Yesus itu adalah Allah ngerti. dan juga manusia. Nyampe ya, ini dicatat Bang Awet. Oke, silakan wanita, selalu sabar. Iya, selamat sore. Loh, wanita kok laki? Bisa dari Tuhan. Hah? Ya, seperti Yesus bisa jadi buku gitu kan? Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah yang jadi buku. Itu tadi apa itu? Ini Quran. Itu apa? Ini Quran. Oh, Quran. Baca. Firman itu. Ini Quranul Karim. Bukan firman. Bukan Baru firman. datang matanya sepet, cuci mata dulu, cuci muka dulu. Bukan firman Ayo. ya? Bukan ya? Ini apa ini? Mushaf. Mushaf. Oke, mushaf itu apa? Perkataan Allah tidak? Bukan. Perkataan Muhammad ya? Mushaf itu Nah. ya firman Allah Ya udah. yang Kirain apaan? dibukukan. Ya udah. Dibukukan. Ya udah. Udah dijawab. Terus masalahmu apa? Yang saya tanya apakah itu firman? Lah tadi barusan kau mengatakannya. Quran itu Quran itu adalah firman Allah yang dibukukan. Loh, yang Ya kamu kan? tanya itu bukan firman. Yang kamu tanyakan yang mana? Kamu nanya apa? Loh, kamu yang tanya dijawab kok malah nanya apa? Yang saya Kamu tanyakan, yang kamu tanyakan apa? saya nggak ada nanya. Kalian yang bertanya sama saya. Berarti udah lupa kamu. Saya nggak perlu nanya sama kamu. Karena kamu udah ngejawab tadi. Berarti, ya udah pikun berarti kan? Apa? Berarti Berarti udah pikun. bukan pikun. Saya bertanya, kamu udah Apa jawab. lupa? Terus kamu nanya, pertanyaanmu apa? Ya saya tidak bertanya lagi, kan udah kau jawab. Kita tadi udah menjawabnya. Ya sudah. Makanya saya bikin ini. Kalau Kau itu- yang kalau pikun. kamu anggap firman, Yesus Kamu juga yang firman. pikun. Berarti itu juga Yesus. Apa? Mana yang Yesus? Nah itu Yesus. Mana? Itu. Yesus nggak ada di dalam Quran. Bukan Quran, itu Yesus. Ini udah pikun. Dari tadi saya ngomongin ini loh. Yesus. Saya dari tadi ngomongin Quran loh. Menurut kamu itu Yesus kan? Bukan. Ini Oh, bukan. Quranmu kok Yesus. Siapa bilang itu? Nggak ada yang mengatakan Bilang Quran itu itu Quranku. Yesus. Hah? Aku yang mengatakan. Loh, kamu telah mengatakannya, yaitu urusanmu. Terus Nah, ya itu urusanmu juga. Gitu. terus kau ngapain ke atas? Ngurusin urusanku kan? Kamu yang ngurusin Seberapa urusan kamu- saya, makanya kok ke Iya. atas. Makanya mempertanyakan kebodohan kamu seberapa gitu. Loh, yang suka bertanya itu siapa? Nggak perlu tanya. Aku. Islam. Yang Islam tanya mempertanyakan apa? kebodohannya adalah Islam tanya apa? Islam. Loh, kamu mengatakan orang bodoh yang mempertanyakan pertanyaan itu. Berarti yang Islam yang sering bertanya itulah yang Oke. Terus kamu mau ngapain ke atas? Mau bertanya nggak? Biar kau pertanyakan kebodohanmu. Ayolah. Bodoh ya kayak ngerti bodohnya. Silakan. Kamu pintar? Oh, kalau cuma kamu, Nggak, saya tanya kamu pintar nggak? Kok tinggal dijawab aja. Kalau kamu Oh, pintar, pintar biar itu saya relatif. uji kepintaranmu. ya bandingannya sama kamu relatif. Oke. Aku lebih. Bisa nggak kamu buktikan kamu pintar? Bisa lah. Oke. Jelas kamu bodoh. Oke. Sekarang saya tanya, ya. Loh, Apakah berarti kamu Allah? bodoh ya? Jelas bodoh kan? Saya menguji kepintaranmu. Jelas bodoh. Kamu jelas Saya bodoh, menguji karena kamu kepintaranmu. tanya. Tadi kamu tanya, mengaku makanya kamu saya bodoh. relatif. Kamu tadi bilang yang Nah. banyak tanya itu bodoh. Saya menguji. Bagaimana cara menguji? Bodoh. Sekarang saya tanya, cara guru menguji muridnya gimana? Kamu bodoh. Cara guru menguji Kamu banyak muridnya tanya. gimana? Jawab dulu. Cara guru menguji muridnya Kamu gimana? bodoh karena Masih kamu banyak tanya. Ya nggak? Apakah ketika guru menguji muridnya dengan pertanyaan, gurunya menjadi bodoh? Nah, kan? Gitu. Coba kamu pikirkan. Kalau guru bertanya Kenapa? kepada muridnya, apakah guru bodoh? Jawab dulu. Kalau guru
bertanya Apa kepada di-mute? muridnya, apakah guru itu Jawab itu nggak di mute. Loh, tangan saya di sini. Gimana saya mute? Kan kamu nipu lagi. Saya di sini tangannya. Penipu. Loh, saya di sini tangannya, terus gimana cara saya Ya, mute? coba langsung terus di situ terus. Ya ini dari tadi di sini kok. Emang ada yang nggak? Kamu Oke. tanya kan? Apa? Itu artinya kamu bodoh sesuai dengan apa yang kamu tanyakan katakan Oke, tadi. kalau guru menguji Kamu akui muridnya nggak? dengan Kamu bertanya, akui nggak itu dulu? apakah Kamu guru tadi bodoh? mengatakan begitu, kamu akui nggak? Kalau guru bertanya Kamu akui kepada dulu, muridnya, kamu mengatakan itu tidak. ini mau diselesaikan atau Kamu mau akui berdebat? dulu. Bukan, kamu akui dulu. Kamu mengatakan itu enggak? Mengatakan apa? Banyak bertanya itu bodoh. Yang banyak bertanya di room saya Islam. Makanya kamu mengatakan itu enggak tadi. Kamu mengatakan, Yang banyak bertanya di room saya Islam. Kata kamu gitu. kamu mengatakan statement itu kamu enggak? banyak Akui aja bertanya. dulu. Statement kamu itu akui dulu. Ya apa tidak? Loh, oke, udah terbukti ya. Akui Pertanyaan dulu, dia ya banyak apa ke tidak? saya. Pertanyaan dia lebih banyak ke saya. Bodohnya kamu terbukti. Tanganmu di atas. Tanganmu di atas. Nah, terus? Tanganmu di atas. Terus? Kamu akui dulu. Kamu tadi mengatakan banyak. Kamu mau nanya apa sama saya? Silakan, kamu bertanya apa sama saya? Loh, itu jawab dulu. Ya kamu bertanya berarti kan? Berarti kamu yang Kamu bertanya. jawab dulu. Kamu tadi mengatakan gitu enggak? Dia sendiri sudah bertanya berkali-kali ke saya. Coba, kamu jawab itu. Kalau dia mengatakan kamu jawab itu, berarti dia udah bertanya dong. Logikamu kamu dari tadi, coba jawab itu, coba jawab itu. Berarti yang banyak siapa bertanya? Dia. Saya belum bertanya. Dia udah bertanya berkali-kali. Dungu. Sekarang kamu berpikir ya. Saya suruh kamu berpikir, apakah kalau guru bertanya, menguji muridnya, guru jadi bodoh? Nih, otakmu. Kamu terjebak, makanya saya bilang, apa pertanyaanmu? Ya jawab, berarti dia bertanya kan, berkali-kali kan? Siapa yang lebih banyak nanya? Nah, kalau udah saya bilang, logika saya jalan terus. Logika kamu yang nggak pernah jalan, itu. Situ kalau masih logikanya belum jalan, jangan ngomong sama gua. Oke, langit 78 Halo, koleksi. salam. Ya, Iya. silakan Bang. Bang, matikan Aku dulu. mau kenalan aja sama Haji. Oh, kalau mau kenalan di roomnya Rifa aja Bang. Kalau nggak diblokir permanen, kenalan aja. Mereka itu janda-janda kesepian. Saya lagi nggak room kenal-kenalan di sini ya, karena Rifa itu nggak pernah ada yang godain. Mending godain dia, jangan godain saya. Godain saya udah terlalu banyak Bang. Tadi saya nyimak kalau Yesus itu firman. Terus firman dia Tuhan. Allah. Oh, firman berarti dia Allah. Iya, karena firmannya Allah Berarti- adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Oh begitu. Terus ini lagi Mbak, Paulus ini yang angkat rasul siapa? Yesus atau siapa? Yesus yang mengangkatnya jadi rasul. Karena Yesus menemui dia ketika perjalanan ke Damsik dan mengutus dia ke kota untuk disembuhkan oleh Ananias yang adalah rasulnya juga. Ada bukti otentiknya? Lah itu tadi kisah para rasul 2, kisah para rasul 9. Barusan tadi saya sebutkan. Iya. Nih. Maria berarti Tuhan ya? Melahirkan kemanusiaannya Yesus. Berarti dia melahirkan Tuhan kan? Melahirkan kemanusiaan. Yesus. Tuhan itu kan gelar. Bagaimana manusia melahirkan gelar? Berarti dia cuma melahirkan Oke, gelarnya saja. sekarang saya tanya. Ibumu melahirkan Ibrahim ini kan nama. Apakah yang dilahirkan ibumu itu kemanusiaanmu atau namamu yang dilahirkan? Coba saya tanya. Namamu Ibrahim, yang dilahirkan ibumu kemanusiaanmu atau namamu? Tunggu. Ini begini. Maria melahirkan Yesus kan? Kemanusiaannya Yesus, ya. Yesus ini Tuhan. Yesus ini gelarnya Tuhan, betul. Berarti Tuhan tidak pencipta.
Tuhan itu gelar penguasa. Berarti hebat ini Maria dan melahirkan Yesusnya. Yang dilahirkan Berarti itu hebat ini Maria kemanusiaannya. melahirkan dia Tuhan. Iya, berarti ibumu pun hebat lah melahirkan nama Ibrahim, betul? Kau guru bukan? Kalau misalnya ada presiden ya, berarti ibunya Jokowi ini hebat dong, dia melahirkan presiden. Kan gitu kan? Oh beda, No, beda. Tunggu. Ibunya misal ya, gini, misalnya ibunya Jokowi namanya Wati. Wati melahirkan presiden. Keren dong. Yang dilahirkannya itu kemanusiaannya, bukan gelarnya. Tapi lebih Tetapi gelarnya itu melekat kepada Tuhan ini sang pencipta. Bukan, Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan itu definisinya adalah gelar penguasa. Berarti bukan pencipta. Bukanlah, makanya Fir'aun di dalam surah Yunus ayat 50, Fir'aun juga disebut Rob, Tuhan. Apakah Fir'aun itu pencipta? Oh, iya. Ada yang namanya Tuhanku ini yang di padang itu ya. Apakah Tuhan artinya pencipta juga? Tuhan itu kan Maha Esa. Maha Kuasa. Ada Tuhan itu Maha Esa, Allah yang Esa. Segalanya. Allah yang Esa, bukan Tuhan yang Esa. Tuhan itu gelar, yang Maha Esa itu adalah Allah. Jadi Tuhan dengan Allah itu dua hal yang berbeda. Dia melahirkan Allah. Melahirkan kemanusiaan. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Aduh, dungu banget sih ini orang, berat. Coba dulu kau tanggepin itu. Wati melahirkan presiden. Hebat kali sih Wati itu melahirkan presiden. Pasti yang dilahirkan? Lucu ya. Yang dilahirkan siapa? Manusia melahirkan Allah. Gak ada. Yang dilahirkan kemanusiaannya. Tadi saya bilang. Gak ngerti. Baik, saudara penonton, Yang dilahirkan itu kemanusiaan. apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan beberapa penanya di video tadi. Mereka membahas seputar iman kekristenan, membahas tentang Yesus Kristus dan menghubungkannya dengan Isa Al-Masih. Nah, saudara penonton Tuhan, sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah kehidupan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, ini bisa dikatakan dua orang yang berbeda ya, dua sosok yang berbeda ya. Dari sisi sejarah, kenapa saya katakan demikian? Ya, Yesus sendiri misalnya lahir di kandang domba, sementara Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, dan banyak perbedaan yang sangat signifikan sehingga kita tidak bisa menyamakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Ya, memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, sementara yang lain mengatakan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih merupakan sosok yang berbeda. Nah, saudara Tuhan, saudara setuju yang mana? Apakah Yesus sama dengan Isa Al-Masih atau Yesus beda dengan Isa Al-Masih? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan saya pribadi ya, melihat dari sisi sejarah kehidupan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, itu kehidupan yang sangat jauh berbeda antara Yesus dengan Isa. Yesus sendiri, firman Tuhan mencatat dia adalah firman yang datang ke dunia ini, yang datang menyelamatkan umatnya, ya, yang datang menebus umatnya, yang datang memberikan kemerdekaan kepada umatnya, membebaskan orang yang percaya dari belenggu dosa. Sementara Isa Al-Masih, kalau kita melihat sejarahnya, tidak demikian. Dia hanya seorang nabi, dan dia hanya seorang manusia yang kemudian diangkat ke langit. Sementara Yesus Kristus ya menunjukkan dirinya sebagai yang ilahi, menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, menunjukkan dirinya sebagai yang datang dari surga. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ya perbedaan-perbedaan signifikan ini ya memberikan kita
satu perenungan siapa Yesus dan siapa Isa Al-Masih. Bicara tentang Yesus, dia adalah firman yang telah menjadi manusia, ya. Dia adalah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan sebelum Abraham ada, kata firman Tuhan, Yesus telah ada. Artinya dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dan Yesus juga beberapa kali menyatakan diri sebagai Tuhan, ya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan dan Guru, dan dia mengatakan kalau kerajaan sorga dalam miliknya dia berhak, ya, memberikan sorga kepada orang yang percaya kepadanya, dan dia juga membawa orang percaya kepadanya ke tempat yang dimana dia berada. Ini dalam Injil Yohanes pasal 14. Yesus juga mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan atau tingkatan yang sama antara Allah dengan dia. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya, ya, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ya kita punya pemahaman masing-masing, kita punya pandangan masing-masing tentang ini, antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, ya tentunya kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Ya, semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.